perasaan yang bangkit antara aku dan Marcel itu tanpa settingan. Itu bukan disetting, memang apa adanya begitu. Acel itu orang paling tulus yang pernah aku temuin. Mudah-mudahan dia pun merasakan ketulusan aku juga ke dia gitu. Ceweknya wanita mandiri tuh si Dinar Candy yang istilahnya wow dapat job sini kiri kanan maksudnya dia orang yang nonton juga elu, dia bisa segalanya tanpa elu gitu kan. Kalaupun lu juga jangan pernah punya perasaan merasa diri gue akan mengunderestimate lu karena penghasilan lu, karena pendapatan lu, enggak. Jadi kalau gue mau sama lu dengan status sosial lu yang seperti itu, artinya gue terima lu yang seperti apa, bukan karena materi lu, bukan karena lu punya apa, bukan tapi karena kadang perempuan lagi emosi nih keluar deh tuh. Mulut perempuan dan mulut laki-laki lu harus bisa bedain. Kalau laki-laki kan pakai ini. Kalau dia berarti keluar ke sini, berarti itu semua udah dia pikirin. Kalau perempuan udah di sini. Kalaupun sampai di sini, itu belum sampai di otak, baru sampai sini udah keluar. Tunangannya gimana? Wih, langsung nanya tunangannya gimana? Iya, kemarin orang acaranya kemana-mana, viral kemana-mana. Iya, lagi heboh tau. Iya, heboh ya. Heboh. Rating tertinggi loh, dahsyat katanya. Terima kasih Marcelin, support kalian luar biasa. Terima kasih. Aku aja sekarang pansos kalau ada Marcel sama Selin, pokoknya story, bikin Instagram gitu dong. Masih naik langsung ya. Karena luar biasa banget teman-teman Marcelin itu, luar biasa. Mereka luar biasa kayaknya fans Selin first, fansnya Acel, fans Marcelin, fans kita, wah luar biasa sekali. Mereka luar biasa. Tapi kalau sampai kemarin kan ditolak tunangannya, tuh ngamuk nggak mereka? Oh, mereka kan ngerti namanya juga semuanya, kita tuh pelakon. Pelakor? Pelakon? Pelakon. Oke. Pemain. Soalnya kayak kemarin kejadian di Rido juga tuh ya, maksudnya pada saat putus berantem loh. Nggak karu-karuan. Putus makan itu kan mah, itu lu lagi di panggung apa enggak? Oh, iya, di panggung sih, makanya kita profesional kalau di panggung. Oh, itu tunangannya di panggung? Di panggung. Oh, maksudnya sketsa adegan? Oh, berarti bukan beneran dong? Apa? Tunangannya bukan beneran? Nonton aja, makanya nonton. Mana sih? Masa nanya-nanya? Nonton dong, support acaranya dong. lucu. Dia taunya, iya, gua aja taunya nonton. Selin Jadi di tunangan sama Marcel. Jadi di mana-mana nanti kalau misalnya ada Selin, ada Marcel, banyak yang support gitu. Jadi kan kita saling support. Nggak ada taunya Marcel. Lucu, ada apa? Kayak tunangan Betawi ya berarti ya? Lucu tahu, iya. Ceritanya yang jadi papahnya siapa gitu. Ya kan kita kan. Ya, papanya Selin Denny Cagur kan nggak salah ya? Iya, papa aku Denny Cagur, papanya dia Opi Kumis. Opi Kumis. Gitu. Nah itu lucu, gemes banget deh. Tapi meskipun jadi kita belum bisa merasakan benerannya, paling nggak bisa ngerasain vibe-nya di situ lah. Gitu kan. Aku sama Marcel pakai baju kayak gitu, gemes. Acaranya kan kayak gitu. Kalau jawabannya di setting juga apa enggak? Apa memang itu jawaban tulus dari Selin belum saat ini? Kayak nggak tahu aja. Oh gitu ya. Tapi kalau dari lu sendiri memang masih belum kepengen melanjutkan ke ini, ke apa ya? Mungkin belum menikah, tapi at least komitmen dulu gitu. Aku dan Marcel itu kita sekarang, orang-orang mau nanyain kayak begini mulu, pusing deh. Tapi kan gini ya, aku sama Marcel itu sekarang kita saling nyaman, itu beneran. Ya, kalau ditanya saling sayang, saling nyaman, itu mah beneran. Nggak ada settingan. Apa yang terjadi, perasaan yang bangkit antara aku dan Marcel itu tanpa settingan. Itu bukan disetting, memang apa adanya begitu. Tapi kan namanya aku ini pelakon, Marcel pelakon, kita pelawak berdua, kita kerja di program ya kan. Ya memang begitu adanya. Gimana dong? Maksudnya kita memang kadang-kadang ada sesuatu hal yang harus dilebih-lebihkan, kadang harus ada yang dikurang-kurangkan. Ya memang begitu. Itu kan nikmatin aja karena kita juga menikmati. Jadi itu kan di TV. Kita berharap semua orang menikmati. Ini kan bukan di TV. Kalau mau nanya di belakang TV, kalau mau nanya off the record, ya memang perasaannya, ya lu lihat aja gue sama Marcel gimana berdua-duaan. Kemana-mana berdua-duaan, gandeng-gandengan terus-menerus ya. Ya nggak ada kamera gimana coba gue sama Marcel? Kan lu tahu kan lu lihat. Masa lu nggak bisa menilai gue bagaimana sama dia gitu? Iya, pokoknya kalau kita pergi. Apa semuanya harus dinilai dari apa yang terlihat gitu? Lo justru ini kan kita mau memberikan konfirmasi. Nah ya udah, coba deh jelasin apa yang lo lihat kalau misalnya off the record. Tanpa gue ngasih tahu lo apa-apa nih sekarang ya. Lu kan bisa jelasin apa? Kalau ngeliat sih seneng sih ngeliatin lu berdua ya, off cam ya. Gandeng-gandengan, terus cekik berduaan gitu, kayak zaman gue pacaran pertama kali sama bini gue deh. Berdua aja gitu, nggak peduli di tempat siapa udah juga lihat berdua aja gitu. Di story-nya Beli Live, mereka nonton konser. Nonton konser yang mana berdua. Yang nonton konser Ungu. Oh, itu aku lagi ngisi acara di situ Marcel sama Marcel.
Tapi seru aja gitu kan kita duduk di situ. Dengerin lagumu yuk, ayo. Cuman sama Marcel doang aku percaya. Cuman sama Marcel doang aku mau diajak ke tempat yang ya lu tau lah gue diajak motoran mau, diajak keliling zaman pernah sejarahnya gue ya kan, kayak gitu. Cuma sama Marcel doang gue, sama Marcel sama Aan, ya tapi semuanya kan karena sama Marcel kan gitu. Iya, ya gue senangnya gitu sih kan di channel ini juga Selin waktu itu sempet sama Marcel berdua. Ya itu lu lihat aja emang ya, itu mah emang dari yang terlihat di depan kamera begitu, di belakang kamera juga ya. Kalau off the record, iya makanya lain lu ikut gue Marcel, lihat seru deh. Penasaran. Di mana ada Marcel itu seru deh jadinya. Ridho Ilahi juga sama, di luar kamera, di depan kamera sama, berantem mulu. Yang satu nolak tunangan, yang satu gagal tunangan, tuh gimana itu? Padahal ya di sini pada jadian, ya kan beruntung channel kita ini tempat di mana kalian bisa. Tapi kan nggak ngejamin, kan ada yang di sini jadian akhirnya bisa juga. Ya, kalau kita kan orang itu ya, kita kan bertanggung jawab cuma mengantarkan sampai pelaminan aja ya. Kalau udah sampai pelaminan nggak taunya nggak karu-karuan ya. Tapi di YouTube Koko Marcel sama Selin ya pecah rekor. Rekor. Wih, gila itu. Terima Berapa? kasih Bu Selin. Terima kasih untuk Marcelin, Berapa kok? 9 Terima kasih fans-fansnya Acel. Last time I count, terakhir aku hitung 9,3 juta penontonnya tuh. Terima kasih untuk semua fans-fansnya Selin, saya thanks dong. Minta hadiah apa dari Koko? Terima kasih untuk para Marcelin lovers ya yang udah sering ngetek-tek juga, untuk fans Acel juga banyak banget, dan masih banyak juga loh support dari fans aku yang Stelin gitu, masih ada juga. Pertanyaan terbesarnya, akankah mereka patah hati pada saat melihat kamu nanti sama Marcel berpisah? Aku sama Marcel sampai kapanpun gak akan berpisah, kayaknya. Kok pinter sih jawabnya ya? Iya. Kita kalau mau menjebak dengan pertanyaan-pertanyaan selalu. Kecuali mungkin maut yang memisahkan. Oh, jadi walaupun misalnya nanti nggak akan jenjang pernikahan, tapi persahabatan. Kita akan terus begini. Ya kalau aku karena ini udah apa ya, titik ternyaman aku, dia orang yang paling bisa aku percaya dia. Kalaupun emang bukan jodohnya dia, ya sampai kapanpun aku nggak akan pernah berpisah sama dia, karena dia orang satu-satu yang paling bikin aku nyaman. Emang belum pernah nemu yang sosok kayak Marcel ini di kehidupan dari dulu ya? Tanpa ada masalah Marcel doang. Maksudnya tanpa ada masalah? Ya kalau kita nanti berhubungan, pacaran, apalagi kita suami istri, pasti kan semua ada masalah. Orang nggak ada masalah dalam hubungan ya kan? Dalam pertemanan pun biasanya ada masalah. Cuman ya apapun, kalau aku sama Marcel, bukannya kita nggak pernah ada masalah ya, kita pasti ada masalah kan antara berdua. Tapi kita orangnya terlalu ceplos-ceplos sih. Aku ngomongin kalau aku, Acel jangan kayak gitu. Acel pun menerima dengan baik. Kalaupun Acel ada, Kak kayaknya gini-gini gitu, aku pun menerima dengan baik gitu. Gitu. Itu komunikasi berarti, Dok? Komunikasi yang sangat lancar dan ternyaman yang memang pernah kunci ada. Komunikasi atau sesuatu yang udah mengalir. Ayo kok. Nah kalau yang maksudnya kalau yang udah mengalir itu tanpa kita ngarahin, dia udah ngalir gitu aja. Kalau aku sih komunikasi sejujur-jujurnya, kalau menurut aku itu doang. Pokoknya segala macam diomongin, dikasih tahu dari awal, dari depan gitu. Tapi kan ada pepatah yang ngomong lebih baik kita berbohong sedikit daripada kejujuran itu menyakitkan. Nah itu yang akan pelan-pelan menjadi penyakit, menggerogoti. Bener nggak Bu Selin? Kalau kalian bisa jujur apa adanya, bisa cerita apa semua-muanya. Siapa coba sama siapa kita bisa kayak gitu? Ya kan? Kalau misalnya aku nggak punya sedikit pun rahasia ke Acel pun kayaknya begitu ya. Jadi apa ya, bahkan teman aku yang jauh lebih lama temenan sama aku, sahabatan sama aku masih merahasiakan hal-hal tertentu gitu ke teman-teman aku. Gitu. Jadi Acel itu orang paling tulus yang pernah aku temuin. Mudah-mudahan dia pun merasakan ketulusan aku juga ke dia gitu. Ini ada satu riset, kalau nggak salah Harvard University atau gimana gitu ya, dari kunci sukses seseorang gitu. Kan kita pikir harus pintar, harus kaya, harus apa segala macam. Nomor satu tuh nggak apa? Hasil surveinya jujur. Jadi nomor satu tuh nomor satu nih ya, hasil riset mereka untuk seseorang bisa sukses itu nomor satu jujur. Gitu. Jujur, jadi diri sendiri apa adanya, jangan munafik ya. Munafik maksudnya gimana ya? Kalau kita sebagai manusia, kejujuran itu penting. Jujur, jadi diri sendiri apa adanya dan bisa menerima orang-orang di sekitar kita itu. Tapi kalau menurut Koko, Selin Marcel ini
tercipta karena apa sih? Maksudnya kok bisa dia sampai ngomong dukun ya satu mungkin tercipta kayak karena dukun ada juga nggak sekuat itu deh. Ada dukun aku, ada dukun Marcel nih. Ada nih. Kamu Dukunnya Selin loh. Kalau dukunnya Marcel pasti dukunnya yang ngomong mending gua yang sama Selin daripada lu. Pasti gitu. Ya kan nggak semua dukun mau sama Selin. Masa iya karena dukun kenyamanan apa? Karena kesamaan atau apa? Sebenarnya menikah dengan sahabat baik itu paling indah loh. Karena kita udah bisa jujur apa adanya, karena memang itu kan komunikasi jujur segala macam lancar. Jadi diri sendiri. Tapi di dalam suatu hubungan pasti akan ada konflik, akan ada masalah, akan apalagi kalau sampai ke jenjang pernikahan ya, itu pasti kan akan ada konflik besar pasti di dalam suatu pernikahan gitu. Jadi apa ya? Nggak bisa dihindarin juga sih, kalaupun kita mau berteman juga kan pasti ada konflik, tapi kayaknya nggak tahu lah, nggak usah berpikir jauh-jauh dulu sekarang, nggak usah terlalu berekspektasi tinggi. Yang penting aku nyaman sama Marcel pun begitu sama aku, kita saling bisa terbuka, kita jalanin aja apa yang ada di depan mata ini. Mau di depan kameranya terlihat orang seperti apa, mau orang menilai kita seperti apapun ya, itu bebas penilaian orang. Yang penting yang ngerasain itu aku ngerasa aman dan terjaga itu kalau sama Marcel dalam kondisi apapun. Kalau cemburu diomongin nggak? Siapa yang cemburu? Kamu cemburu, misalnya Marcel kan dia kan juga. Kan aku bilang kita berdua open minded orangnya. Jadi kalau dia sama cewek-cewek lain kamu nggak pernah cemburu? Kalau Selin lu nggak percaya, mungkin Marcelnya lebih ke cemburu ke Selin. Oh enggak juga. Hah? Marcel banyak lo yang naksir. Marcel tuh banyak yang naksir dia, yang suka dia banyak. Cowok lucu tuh jauh lebih digemarin dibanding cowok dengan kriteria lain. Jadi gua nggak heran kalau si Marcel punya cewek yang punya yang naksir banyak. Cemburu Selin? Enggak. Tuh. Marcel pernah cemburu nggak? Ya nggak cemburu gimana ya? Nggak cemburu gimana sih? Karena Marcel tuh orangnya nggak pernah ini sama aku selalu jadi prioritas dia. Aku selalu ngerti dia selalu terbuka sama aku, selalu jujur sama aku meskipun ada apapun gitu ya, ada apapun dia pasti cerita sama aku. Jadi aku merasa apa yang perlu aku kesempurna banget ya Marcel itu di mata Selin. Berarti perfect, nggak ada minus sedikit pun, nggak pernah ada masalah emangnya sama Marcel? Saat ini minusnya nggak ada deh kayaknya. Nggak ada. Tadi ngomong sempat ada masalah. Contohnya apa? Ya kalau ada hal yang kurang disukai, misalnya kayak kata-kata atau misalnya kayak perbuatan, kan pasti ada ya, namanya manusia kan ada keceleknya, ada keplesetnya gitu kan. Lu jangan gini dong, nanti kayak gini-gini gitu, jangan kayak gini dong gitu. Tapi kita saling mengintrospeksi diri sendiri, saling itu adalah masukan dan adalah bangunan untuk gue juga kalau Marcel negur gue gitu. Sama halnya seperti itu, kalau gue juga negur dia, besok-besok jangan gini ngomongnya, kalau begini baiknya begini gitu. Dia juga pun oh gitu ya benar juga ya gitu. Saling open minded aja berdua, nggak ada saling kemakan hati. Ya kalau lu berantem mulu tuh kenapa? Kan tinggal ngomong doang, kenapa nggak kelar-kelar? Komunikasi pasti sulit. Ini bulan Juli udah hampir habis nih ya, udah tanggal pertengahan nih ya, kan nggak lama putus lagi nih. Pasti kurangnya komunikasi yang pas, cara bicara yang bisa diterima. Ngerasa nggak karakter Selin sama Marcel sama? Enggak, apa berbeda? Kan nggak ada orang yang bisa sama kita ya. Yeah. Pasti setiap kepala itu punya pemikiran yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda, punya pendapat yang berbeda gitu kan. Gimana caranya lu, ya sekarang gini, orang nikah aja, suami istri itu emang lu pikir mereka pun udah pacaran lama terus akhirnya mereka nikah bisa mempertahankan rumah tangga lama, lu pikir pikiran mereka sama? Mungkin tujuan mereka berbeda awalnya. Tapi itu bagaimana caranya lu bisa menyatukan dua kepala yang berbeda, dua isi kepala yang berbeda, dua sudut pandang yang berbeda menjadi satu sudut pandang yang sama, tujuan yang sama. Karena kan orang punya sudut pandang yang berbeda, orang punya pemahaman yang berbeda, orang punya pikiran yang berbeda. Ya, karakter beda ya. Sekarang bagaimana itu semua karakter tuh bisa diubah kok. Bagaimana caranya lu mau mengubah? Bagaimana caranya lu mau saling mengerti gitu? Atau mungkin lo menerima kalau tidak mau dirubah? Misalnya nih, orang itu kan nggak selalu dalam good mood ya. Misalnya pas Selin lagi bad mood, apa yang Marcel lakuin? Ngelawak. Serius? Enggak. Kadang kayak gini, Acel lagi di mana, dia udah tahu tuh. Kenapa? Sini cerita gitu.
Acil mau cerita, ini begini. Nah itu bukannya lebih ke mengalir ya kok? Maksudnya itu ada sesuatu yang tanpa bahasa tubuh atau bahasa ngomong, kita udah kayak bisa ngebaca sendiri gitu kok. Iya, aku sama Marcel itu Iya kan? kelihatan aja udah saling itu. ngerti gitu. Ya kalau gue sama bini gue nggak kayak gitu, nggak seberuntung Selin sama Marcel. Makanya susah loh kayak gitu dapat. Karakternya lebih tabrakan gitu. Nah, terus nyatuinnya gimana? Ngomong, lu offside nih yang ini kartu kuning gitu, ngerti sih? Kalau dia ngelanggar yang gua nggak suka ya gua bilang ini kartu kuning Misalnya lu ya pulang gitu. di atas jam 10 misalnya. Oh, berarti harus diomongin. Ah. Nah, kalau salah satu karakternya itu susah ngomong. Nggak bisa dong, komunikasi Ya itu lu penting. ngomong hubungan lu bagus ya lu mesti ngomong lah. Harus bisa. Kayak main bola aja kan ada peraturan misalnya Ya, ada kita elunya komunikasiin kan. Kalau lu berharap orang lain untuk mengerti kita sulit ya. Oh. Elunya bagaimana dari diri lu. Jangan pernah berekspektasi orang itu akan mengikuti mau kita. Jangan pernah berekspektasi orang itu akan sesuai dengan keinginan kita. Lu lihat aja dulu diri lu. Lu ubah dulu diri lu. Apakah saya sudah sesuai dengan keinginan dia? Apakah saya sudah sesuai dengan harapan dia? Lebih baik lu introspeksi diri lu sendiri, itu akan lebih mudah daripada lu mengharapkan orang untuk menjadi apa yang lu mau. Kayak di gua ada peraturan kayak misalnya kalau gua udah ngomong 2-3 kali mendingan kita stop gitu. Kartu kuning lah gitu ya lo. Udah stop deh ya, besok lanjut lagi atau pokoknya dipisahin dulu gitu misalnya pembicaraannya nggak sampai terlalu memanas gitu. Udah gue bilang udah ya stop dulu ya, udah stop gitu. Salah satu harus bisa ngelit. Berarti nggak harus langsung diselesaiin. Ya kalau udah emosi kayak gitu. Dibicarain iya, diselesaiin mungkin enggak. Oh. Jadi gini, menyelesaikan suatu masalah itu kan nggak semudah gampang lu selesaiin, lu ngomong dapat solusi kan nggak kayak gitu. Iya. Solusi itu mungkin, tapi apapun yang lu tidak suka itu bisa lu bicarain. Mau bagaimana cara lu berkomunikasi sebaik mungkin, yaitu lu yang tahu sendiri bagaimana pasangan lo, bagaimana diri lo, cara lu berkomunikasi kan bagaimana kan kalian yang tahu. Gue nggak bisa nyamain cara gue begini, jadi lu harus ikuti cara gue, kan nggak bisa begitu. Lo yang tahu pasangan lo yang tahu diri lo. Jadi kalau mungkin menyelesaikan masalah itu harus langsung diselesaikan. Dikomunikasiin iya, tapi kalau diselesaikan kan kita nggak ada yang tahu butuh proses berapa lama. Nggak, kalau manusia itu menurut gue waktu berkomunikasi ya ada yang menyampaikan pendapat dan fakta, ada yang pengen menyakiti, gitu. Nah, biar kalau dia puas gitu. Biar dia puas cuman buat bikin lu sakit hati atau gimana itu nadanya makin tinggi. Nah, kalau lu udah nyampe di level kayak gitu, kalau gue udah stop, kita udah punya peraturan gitu ya. Ini lu udah ngomong cuma buat ini, gitu. Biasanya dia ngomong gini, ini lu udah ngomong cuma buat nyakitin gua kan, mendingan kita stop dulu deh gitu. Kadang gua juga ngomong cuma buat nyakitin dia. Lu yang tahu pasangan lu yang tahu pasangan lu kayak gimana. Tapi ya ada boundaries waktu supaya kita bisa tetap menyampaikan pendapat dan fakta tanpa emosinya ikut terpancing gitu. Biasanya udah ya, stop ya. Ini soalnya lu udah mulai ngomong, cuman gue tahu nih, cuman buat nyakitin gue doang gitu. Stop ya. Ya makanya tadi gue bilang, pasangan kita itu yang tahu ya, lu yang ngejalanin sama dia, ya kan? Lu yang tahu diri lu seperti apa. Lu nggak bisa nyamain. Selin aja bisa begini, kok lu nggak bisa? Ya nggak bisa kayak gitu lah. Kan karena setiap orang itu punya sudut pandang yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda gitu. Jadi cara pola pikirnya juga berbeda. Pengalaman gue, pengalaman dia, ya semua orang punya pengalaman buruk, semua orang punya bad past gitu loh. Tapi kan bagaimana lu menyatukan itu sama diri lu sekarang, apakah itu membangun lu, apa itu menjatuhkan lu, apa itu menjadi trauma buat lu, kan itu kan semua orang kan punya sudut pandang yang berbeda, lu nggak bisa nyamain. Ya terus mesti ada trik-triknya juga kali Dok, kan misalnya belajar dari si Selin sama Marcel tuh Dok, kan misalnya bagaimana mereka bisa saling jujur, saling komunikasi, dan berarti boleh dibilang Selin ini hubungan yang paling enak dan nyaman di antara semua hubungan dekat dengan cowok-cowok yang lain. Marcel sih. Marcel the best. Jadi not even yang lain-lain ini pernah mendekati. Kita tidak pernah saling menyakiti satu sama lain. Serius? Iya, nggak pernah. Belum pernah marah? Marah apa lagi, nggak pernah. Berdua nggak pernah berantem marah? Enggak, mungkin ada masalah, iya. Mungkin ada yang aku tidak suka dari dia, apa yang dia tidak suka dari aku mungkin ada, tapi nggak pernah sampai bikin kita jadi penyakit hati, nggak pernah bikin kita jadi menghancurkan apa yang udah kita rasain ini. Nggak pernah jadi kendala buat kita. Nah, Marcel kan tipe yang cute-cute gitu ya, terus lucu gitu ya. Itu kan on cam. Off camnya tuh pernah nggak sih lu ngeliat sisi gelapnya dia gitu? Sisi gelap? Sisi yang dia nggak pernah kasih lihat ke orang lain. Kadang-kadang orang punya kan. Iya, manusiawi ya, kalau misalnya dia itu ngerasa capek, dia ngerasa
ada sisi dia bilang bagaimana kadang dia cerita tentang masa kecilnya dia, bagaimana dia berjuang di hidup dia, sebenarnya dia nggak mau seperti itu, tapi karena keharusan dia merasa nggak ada jalan lain pada saat itu. Dan relate sama apa yang aku alamin juga waktu dulu kecil. Aku kan juga pasti punya bad past ya, punya titik terendah di hidup aku. Dia juga begitu. Cil, kok kita sama sih, apa yang kita rasain dulu ya gitu. Iya, jadi aku ngerti apa yang kamu rasain, kamu juga mengerti apa yang aku rasain gitu. Nah, menurut kok apa persamaan itu yang membuat mereka kayak mengalir gitu? Tadi lu bilang kan kayak banyak kesamaan deh. Ya, kayak kita ketemu sama orang, lu bintang lu sering nggak sih kalau kita ngumpul, bintang lu apa? Libra? Oh, Libra tuh gini-gini. Nggak ngejamin juga. Bintang tuh nggak ngejamin. Sebenarnya gimana karakter apa? Ya itu sama aja kayak. Sekarang gini nih, misalnya gue kasih tahu ya. Kesamaan itu juga belum tentu semuanya harus gue sama lo harus sama background hidup gue gitu. Karena lu orang susah dulunya, gue orang susah dulunya, jadi kita cocok gitu. Enggak kayak gitu. Itu mah gimana hati lu aja, lu mau menerima apa enggak, lu mau merasa diri lu bisa saling bikin dia nyaman, lu bisa menjadi pendengar yang baik, lu bisa memberikan solusi yang baik. Kenapa harus orang sama? Nggak harus sama. Tapi bagaimana lu bisa saling gara-gara film Hollywood ya, abis ketemu, pacaran, ciuman, terus nikah, happily ever after gitu. Terus kita semua berpikir kalau udah ketemu cinta, udah ketemu pacaran, udah ketemu pasangan, semuanya akan baik-baik saja. Kalau gue mendingan mengikuti ajarannya Buddha gitu. Apa tuh? Segalanya ini perjuangan, intinya gitu. Kalau lu startnya dari ini perjuangan, lu menikah nih bakalan berjuang dan lu harus bekerja keras untuk membuat pernikahan ini bisa berjalan. Jadi bukan kayak, oh gue ngarepin ketemu yang tai kucing lah. Gue belum pernah ketemu pasangan yang sempurna, begitu mulusnya, begitu gampang. Semua pasti butuh effort, butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh saling menghargain. Jadi makanya gue seneng, dulu gue baca buku Buddha dan gue suka banget. Pertama kali itu dia ngomong hidup ini penderitaan dan semuanya perjuangan. Gitu dulu deh startnya. Ya, jangan pernah berekspektasi terlalu tinggi, jatuhnya sakit. Jadi jangan pernah berekspektasi sama orang lain sih. Kita lebih baik introspeksi diri kita sendiri dulu. Jangan pernah berharap sama orang lain. Jangan pernah kita berharap hanya sama Tuhan aja ya. Kadang-kadang apapun yang kita minta aja kan Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, tapi apa yang kita butuhkan sebenarnya. Ya kan, jadi kalau lu berharap, Tuhan aku pengen punya baju warna pink misalnya. Lu berdoa terus pengen punya baju warna pink. Tapi misalnya kita nggak bagus nih pakai baju warna pink, Tuhan kasih kita jauh lebih bagus baju warna putih misalnya. Ya harus bersyukur gitu. Ya kalau lu start dari hidup ini perjuangan dan segala sesuatunya mesti diusahakan, jadi kayak lu pengen punya karir yang bagus, lu berusaha kan? Gue bangun pagi, gue gini-gini. Lu pengen punya perkawinan yang bagus juga, lu berusaha, lu bangun pagi, oke, gue mesti begini, gue mesti gini, ada rules yang mesti gue ikutin, gue harus gitu. Menurut gue itu pandangan yang jauh lebih mudah dan tidak kecewa terhadap pasangan lu. Iya benar. Berarti belajar dong. Belajar. Iya, gue mesti kerja gitu. Jangan selalu menuntut ke orang. Ya kalau yang gue lihat sih dari lu berdua sih kan kemarin ya hubungan mereka gitu kan. Kita ngobrol beberapa kali, lu curhat sama gue beberapa kali, lu berharap dia itu harusnya bisa lebih begini sama gue, dia harusnya bisa lebih begini sama gue. Kenapa lu selalu bilang dia harusnya? Kenapa lu nggak bilang gue harusnya lebih bisa mengerti ya, gue harusnya bisa lebih paham ya, gue harusnya bisa lebih sabar ya? Kenapa lu nggak begitu? Selalu melihat kan pasti kekurangan orang lain dulu, tapi lebih baik kita lihat dulu kekurangan diri kita. Apa kita udah cukup pantas? Apakah kita udah sesempurna itu? Kan enggak. Namanya manusia ya. Iya juga sih. Iyalah. Berarti kalau misalnya lu menemukan kelemahan dari pasangan lu, akhirnya kayak oke, bini gue kayak gini misalnya ya, punya kelemahan kayak gini. Berarti gue kalau mau punya hubungan baik sama dia, gue mesti ngapain? Gue mesti bekerja apa supaya dia bisa jadi baik? Gue bisa menutupin atau bisa menerima itu gitu. Ya menurut gue sih kalau sekarang kebanyakan itu sih orang-orang tuh ya, nih gue kasih tau ya, kayak misalnya netizen ya, dia seneng banget tuh ngelihat fairy tale, tau gak lo? Apa sih kisah yang bahagia gitu kan, nggak sih? Gitu. Jarang orang ngomongin tentang kayak lu kawin tuh susah lo, kawin nggak gampang, lu mau 50 tahun nih kayak bokap gue, 58 tahun anniversary nih tahun ini. Itu nggak gampang banget gitu. Gue udah ngeliat sendiri mereka berantemnya kayak gimana, dan
Dan yang paling penting, mungkin orang ngelihatnya itu kayak misalnya apa yang ditayangin di TV, misalnya ya pernikahan yang ditayangin, wah di TV, orang melihat wah happily ever after, but life start when the wedding, acara pernikahan itu selesai, disitulah dimulai pernikahannya. Hidup pernikahan itu sendiri gitu loh. Kayak orang nikah sekarang, apa yang lo lihat pada saat acara pernikahan itu semua pasti jadi ratu semalam. Semua pasti jadi dunia milik dia berdua pada saat itu gitu. Tapi kan bagaimana lo bisa mempertahankan itu besoknya lagi, listrik habis, lahirlah anak, ada perdebatan soal nama anak, perdebatan nanti anaknya mau disekolahin di mana, bagaimana cara mendidik, kan lo pikir mudah? Kan semua hidup itu dimulai dari situ. Apakah nanti dia bisa setia atau enggak? Apa nanti kalau ada dia di kantor, dia ada godaan dari si ini, mungkin dia berpegang teguh dengan prinsip hidupnya dia untuk tidak tergoda, tapi kan kita nggak tahu namanya manusia. Ini dunia sosmed juga sih yang bikin lu seakan-akan ngelihat perkawinan temen lu perfect, happy, lu ngelihat hubungan temen lu pacaran kayaknya happy mulu, liburan mulu, healing mulu, apa ini itu. Tapi menurut gue yang jarang, mestinya ya, menurut gue yang banyak dikasih lihat adalah berantem dan bagaimana lu overcome itu. Terus lu ada masalah ini dan bagaimana lu mengatasi masalah itu. Itu menurut gue tuh story-story yang perlu mungkin nggak ada orang mau aibnya ditauin orang banyak gitu kali ya. Karena kan biar bagaimanapun kan pasti kan apapun keburukan orang yang kita sayangi pasti kan akan kita tutupin lah, jangan sampai orang lihat semua keburukannya. Jadi kalau lu berharap yang dikasih lihat adalah pada saat berantem dan bagaimana cara menyelesaikannya, nggak ada orang mau pasti kayak gitu. Ya kan? Sekarang makanya kenapa ya kita memberikan inspirasi ke orang, mungkin dengan kata-kata, mungkin juga ada orang bilang lu ngomong gampang, ngejalaninnya susah. Ya iyalah jelas, ngomong jauh lebih gampang. Tapi pada saat gue ada di titik itu, emang sulit ngejalaninnya gimana ya. Jadi ya, tapi paling nggak ada yang memotivasi lu lah gitu. Iya, dan menurut gue gitu sih, gini kayak contohnya sekarang orang kerja ya, ngelihat yang apa sih kemarin tuh yang lagi heboh afiliator, cepet banget sukses kaya gitu. Iya. Dulu zaman gue kecil, yang bapak gue ngomongin, yang semua om gue ngomongin itu tuh, lu mau sukses, lu mesti kerja keras. Jadi kita terbiasa ngelihat gue terbiasa ngeliat lu kerja keras, lu bisa sukses. Nah generasi yang sekarang terbiasa ngelihat instan gitu ya. Oh dia kerja cuma 2 tahun jadi investor, toto punya duit 100 miliar misalnya, pengennya jadi kayak gitu mulu. Menurut gue marriage juga kayak gitu, lu terlalu banyak ngelihat di sosmed orang kayaknya pada bahagia semua gitu ya. Sampai lu lupa bahwa yang namanya hubungan sama kawin itu kerja tiap hari. Contohnya istri lu lagi ngomel, lu mesti nahan diri biar nggak ngomel balik, ngerti nggak lu? Itu kan kerja kan, kayak ngerem. Nah itu yang menurut gue gagal disampaikan oleh sosial media, membuat banyaknya jadi hubungan yang bersifat lebih instan gitu. Nah Bu Selin, kalau belajar dari yang sebelumnya, kira-kira kalau nanti menikah sama Marcel, itu apa yang akan sedikit berbeda dari Bu Selin dalam menanggapi? Sama kalau aku sama Marcel nikah, kenapa? Dalam pernikahan nanti nih, supaya kan gini, belajar terbaik dari kegagalan. Oke. Nah setelah belajar ini, kira-kira nanti kalau Selin menikah tuh akan seperti apa? Aku nanti menikah sama siapapun, misalnya atau sama Marcel atau siapapun lah gitu. Oh, kalau aku menikah lagi, nggak tahu deh, udah nggak kepikiran ke situ. Maksudnya apa ya? Ini kan baru juga cerai gue juga. Ya Allah kasihan banget sih anak-anak gue harus. Tapi ada itu nggak sih trauma untuk? Trauma enggak, aku nggak pernah trauma di dalam hidup aku, nggak ada trauma. Nggak, semua itu menjadi motivasi aku untuk menjadi lebih baik lagi. Trauma buat apa? Enggak, maksudnya bukan trauma dengan cowok, maksudnya nanti gue nikah kayak gitu lagi. Enggak, apa gimana? Nggak bisa lu samain semua orang sama. Misalnya gue habis nikah, misalnya nih ya, gue habis nikah sama yang sebelumnya, terus gue menikah lagi, gue merasa semua laki-laki sama aja kayak dia, nggak bisa, beda. Karena tadi gue bilang, orang tuh kan punya kepala beda-beda, sudut pandang beda-beda, otaknya juga didesain sama Tuhan beda-beda, cara pola pikirnya, cara dia meresapi, semuanya itu kan berbeda-beda. Jadi buat gue nggak ada trauma, buat gue tuh sebuah pembelajaran. Oke, karakter yang seperti ini begini,
oke, kalau ada masalah kayak gini gue harus lebih kayak begini, karena nanti kalau gue begini nanti jadinya seperti ini. Berarti kalau nanti gue ketemu orang baru lagi, mungkin gue akan lebih cari tahu lebih dalam soal yang ini. Bagaimana kalau kita begini, mungkin cara berkomunikasi harus seperti ini. Ya jadi gue lebih banyak mengintrospeksi diri gue daripada gue bilang orang yang harus jadi kayak gini, orang yang harus jadi kayak gini, kayak gitu. Kalau Celine tuh orangnya kayak gimana sih? Ya elah, gue menilai diri gue sendiri gimana ya? Maksudnya Pasti baik lah. Kalau lu mulai ngayal gitu, lu pengennya jadi pengen punya hubungan yang kayak gimana gitu? Kalau lu boleh ngayal? Pengen punya hubungan yang kayak gimana? Pasti pengen punya hubungan yang gue mau ngayal jadi apa? Gue mau bilang sama lo gimana nih? Gue mau bilang, gue mau menghayal jadi Cinderella aja hidupnya juga susah dulu. Cinderella aja juga nggak semata-mata langsung happy. Iya. Cuman masalahnya itu dia tadi gue bilang, setiap orang tuh punya sudut pandang yang berbeda. Setiap orang pasti punya masalah, Bo. Gimana cara lo aja untuk menyelesaikan masalah lo? Gimana cara lo melihat masalah lo itu menjadi suatu motivasi untuk lo menjadi yang lebih baik gitu. Sekarang gue mau berhayal jadi Cinderella, berarti gue harus punya materi dulu dong. Ya bapak gue udah tua, masa gue suruh nikah lagi lagi bukan nggak bisa begitu, Bo. Setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Ya kan, setiap orang punya sepatu. Tapi Celine yang sekarang mendekati ke Celine ideal yang Celine pengen kan dalam hidup nggak? Apa? Lu sekarang tuh udah lebih ideal menurut pandangan lu nih ya. Lu tuh sekarang udah lebih ideal. Kita realistis aja lah, gitu. Coba untuk berpikir realistis, coba untuk lebih berpikir. Gue mau jadi gue yang lebih sabar, jadi gue yang lebih kuat, jadi yang lebih baik dalam hal apapun gitu. Dalam hal nuntut ke cowok, contohnya itu udah menurun juga misalnya. Nuntut. Kan biasanya kalau cewek nih kan, saya maunya suami saya begini. Kalau sekarang bisa lebih legowo. Harus lebih legowo. Kalau ridho ilahi bagaimana sama Dinar Candy sekarang? Bulan Juli udah mau habis, terputus lagi nih, kan Juni kemarin nih. Kalau dari Idonya, berarti kan jawaban Ido. Kalau Ido lebih ke kayak, udah ngejalanin aja lah. Jadi kayak ngerubah pikiran yang kemarin, udah nikah aja dulu. Kalau sekarang, ya kalau sesuatu emang udah disuratin atau takdirnya, pasti itu akan terjadi gitu, tanpa persiapan manusianya. Kalau sekarang kan banyak banget yang ngebully Ido juga nih, settingan biasalah gitu. Iya, gara-gara itu putus nyambung itu ngaruh ke kerjaan tau. Iya, ngaruh ke beberapa, ada produk juga ya, aduh pusing lihat kalian putus nyambung kayak gitu. Tapi kan 7 kali putus, 7 kali Ridho yang mutusin loh. Berarti kalau misalnya ini settingan, saya Ridho yang nyeting loh. Dinar Candy cuma sebagai apa ya? Enggak, itu beneran kok putusnya. Ya, tapi yang mutusin siapa lo? Iya. Ya lu juga mau putus nyambung. Ya kalau gitu lu tahu caranya, berarti kalau ada masalah lebih baik ya udah kamu tenangin diri, aku tenangin diri, mungkin kita cari solusi. Itu tadi yang udah tanya sama Koko, ketika ada masalah kita ngobrol harus diselesain nggak? Ternyata emang nggak bisa permasalahan itu diomongin bisa, tapi diselesain secara langsung nggak bisa gitu juga tadi kan Celine yang ngomong kan. Nah itu yang bisa lu sifat Ido tuh kayak gitu. Jadi ketika ada masalah, lu pengen langsung diselesain. Nggak bisa diselesain, lu mau gimana? Misalnya contoh. Misalnya ada seorang perempuan tahu suaminya selingkuh, misalnya kayak gitu. Terus abis gitu suaminya ini tahu selingkuh, terus abis gitu si perempuan ini merasa, ya udah, gue mau kita selesaiin masalahnya sekarang. Bagaimana solusinya? Ya solusinya gue akan berubah, tapi lo harus terima dulu, gue jangan judge gue seperti itu. Lo bisa nggak besokannya abis gitu lo langsung berubah total, lo melupakan kalau dia pernah selingkuh, abis gitu lo bahagia banget hidup lo, ulang lagi dari nggak bisa, proses bro. Jadi semuanya itu lo menyelesaikannya itu tidak bisa langsung, tapi bisa dikomunikasikan secara langsung solusinya apa. Gitu. Mungkin kan lo cari solusi itu gitu kan, lo cari solusi, ya udah solusinya apa, ya udah aku berhenti, aku akan berubah menjadi lebih baik, aku juga akan berusaha untuk lebih percaya sama kamu, itu kan namanya usaha. Ya kan? Semua kan berproses. Jalaninnya kan butuh proses. Menyelesaikannya sampai nanti akhirnya akhirnya kita bisa romantis lagi berdua, kita bisa saling percaya, gue bisa percaya lo lagi 100%, lo bisa memberikan gue kepercayaan itu 100%. Itu kan proses. Ya emang semua masalah tuh bisa diomongin tapi susah diselesaikan. Ya kalau lu di hari yang sama, selama masih dalam boundaries ini ngomongnya fakta dan
tenang dua-duanya ngomong diskusi gitu bisa, tapi kalau satu Kayak tahu udah mulai pribadinya naik kayak gimana dulu. tato udah mulai naik nih, terus dia udah mulai ngeluarin kata-kata yang lu tahu, oke ini udah offset nih kayaknya ini, dia udah mulai ngomong yang gue tahu tujuannya bukan buat diskusi tapi buat nyakitin gue doang, ngerti nggak lu? Ya itu begitu udah naik kayak gitu, kalau gue udah nggak mau, ini udah nggak di area buat menyelesaikan konflik nih, yang ada bikin konflik baru nih. Pasti lu butuh waktu kan. Nah mendingan untuk kita dikomunikasiin stop lagi nanti yang kedua gitu. Stop dulu. Ntar kalau yang kedua lagi agak lebih reda gitu, coba kita cari solusi. Ya pelan-pelan ya, pelan-pelan kita ngomongin. Ayo pelan-pelan ya kita selesaiin gitu. Biasanya sih yang kayak gitu harusnya laki-laki. Karena perempuan mah udah takdirnya bawel, gimana ya? Iya benar. Perempuan mah kasih kalau ada apa-apa, perempuan kan berpikir pakai perasaan, laki-laki pakai logika. Lu yang harusnya bisa lebih menjaga tenang, fokus, tenang, sabar, iya gitu ya kan. Perempuan pasti aku kan kayak gitu. Lu tenang, fokus, sabar, iya, sabar. Yuk kita komunikasiin gimana. Harusnya laki-laki kayak gitu. Masa gue yang jadi laki-laki? Iya keren ya pengalaman hidup dia. Iya pengalaman gue. Ya, banyak kalau pengalaman. Iya makanya. Banyak apanya. Terus kalau gue ya, Iya. gue inget banget dulu gue pertama kali bikin tesis bikin paper waktu kuliah ya. Itu ada pepatah di Cina bilang gitu ya, kalau misalnya lu kenal diri lu sendiri, lu kenal lawan lu, 100 kali lu bertempur, 100 kali lu menang. Jadi akhirnya gue riset bener-bener tentang diri gue sendiri gitu ya, kayak pribadi gue tuh kayak gimana sih, dan ini gue komunikasikan ke bini gue gitu nih. Terus gue juga mesti cari tahu pribadi dia tuh sebenarnya seperti apa sih, dan dia juga mesti komunikasiin ke gue. Jadi gue tahu banget diri gue, batas limit gue di mana. Semuanya udah gue kasih tahu ke dia. Lu kalau kayak gini udah gue nggak akan bisa terima apa semua gue kasih tahu ke dia. Jadi dia benar-benar tahu diri gue benar-benar tahu diri dia, gue bisa saling naker ke dia kan. Ini kalau gue tambahin lagi nih dia bakalan ngamuk nih. Gue udah tahu tombol ini kalau gue pencet nih dia bakalan meledak nih misalnya. Ya kan makanya gue bilang kan, yang tahu diri lu, yang tahu pasangan lu, ya kan lu mermelek berdua. Bagaimana yang tahu kan kalian berdua. Bagaimana cara handle diri kalian, bagaimana kontrol pasangan kalian, kan yang tahu kalian berdua. Iya, dan mungkin dari Selin kan makin bijak nih kelihatan dia ya. Dari gue pertama kali kenal dia, sekarang kelihatannya udah makin luar biasa bijaksana gitu. Itu karena mungkin belajar dari kegagalan ya Rido ya. Iya. Itu pengalaman hidup dia luar biasa. Iya, pembelajaran paling berharga itu adalah pengalaman. Menurut gua malah kita lebih banyak belajar dari kegagalan dibandingin kita belajar dari kesuksesan. Iya, Karena pada saat sukses kadang-kadang suka lupa diri, tapi pada saat kita gagal disitulah saat kita diam dan merenungkan apa aja yang salah dengan diri kita. Sama jujur buat diri sendiri dong, kalau memang nggak sanggup ngomong. Gue tuh suka, kadang-kadang kita suka ini ya, suka sosokan ya. Suami kan mestinya bisa kayak gini ya, suami kan harusnya kayak gini, berarti gue mesti bisa juga, padahal tai kucing, gue kagak bisa gitu. Maksudnya gimana? Misalnya, kan gue tuh lebih temperamen dari istri gue. Jadi gue nggak bisa ngomong dengan sabar, ngerti nggak? Terus tapi kan kalau nonton di film suami-suami kayak bijaksana dan sabar. Gue suka udah ngomong dari awal, lu kalau yang kayak gitu lu cari di film aja nih, di Korea banyak kali tuh. Kalau di sini barbar ya. Gue menyampaikan ke lu mungkin akan sedikit tajam tapi lebih. Nah gue udah ngomongin, karena kalau lu nyarapin gue kayak gitu gue nggak bisa. Itu lebih dari kapasitas gue gitu. Dan perempuan-perempuan yang bisa terima ditindas, terima diselingkuhin, pada laki-lakinya bawa perempuan lain ke dalam rumah lalu diusir dan dia tetap sabar, itu hanya ada di televisi. Yang ada sendal ya. Jadi bagaimana caranya kalian bisa saling menerima, saling mengerti pasangan sendiri, tahu bagaimana caranya menghandle diri sendiri dan juga pasangan, ya kan. Kita jangan terlalu berekspektasi terlalu banyak lah, semua itu hanya di layar kaca gitu kan. Mereka istri-istri di FTV itu karena dibayar per episode. Iya. Lu kebanyakan FTV kali dong. Jadi penggambaran istrinya di FTV mungkin itu ya ada yang terlalu sempurna ya mungkin ya. Nggak cai ya, tapi kan ada kayak begitu bukan berarti kita nggak bisa menjadi seperti itu. Bukan berarti sama sekali nggak ada orang yang seperti itu. Mungkin ada, mungkin aja ada. Cuman Bu Selin mungkin yang bisa gitu. Enggak juga sih, kayaknya gue juga. Kan kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu kan. Kita nggak ada yang tahu. Kan Rido mau tunangan tadinya September, naik kebo di rumahnya Dinar Candy, di rumah mertua. Iya, udah dirancang tadi sama dia. Jadi nggak sih, ini kan
gue juga bingung juga ya, padahal udah miliaran duit udah disiapin nih buat tunangan itu. Nggak tahu kalau sekarang kalau ditanya sama orang, jadi gimana tunangan, jadi gimana nikahan, bingung. Kayak ya udah nggak mau ke Rido, tanya sama dia aja, dia siap udah maju, gitu aja. Karena beberapa kali bukannya Edo ngajuin terus dianya yang plan iya atau enggak, tapi lebih ya udah kalau kamu siap kasih tahu aja, gitu aja. Oke, kalau Bu Selin mengalir aja ya, menunggu momen yang Aku tepat. sama Acel, wah aku sih sama Acel jalanin aja apa adanya gitu. Ntar kalau memang tiba-tiba saatnya pas gitu. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini kan semua itu rancangan Tuhan ya, kita sebagai manusia itu hanya bisa berusaha ya menjalani aja, pasrah aja sama Tuhan. Tapi hasil akhirnya kan semua Tuhan yang menentukan. Nanti aku bilang di sini aku nggak mau sama Marcel, tapi Tuhan jodohinnya sama Marcel, ya kan mau bagaimana? Ya kan aku bilang aku mau sama Marcel tapi ternyata jodohnya orang lain, kan mau bagaimana? Oke. Jadi ya dijalanin aja. Kan kalau tiap kali tanya lu lagi deket tapi belum pacaran atau belum tunangan misalnya. Jadi kalau misalnya ada cowok lain deketin lu, itu lu gimana? Aduh, aku mah sekarang sama orang ya apa ya? Ya kalau aku dibilang punya teman cowok banyak, tapi yang Kalau ada cowok ngajak lu kencan, itu boleh apa enggak? pasti aku ajak Marcel. Yang udah-udah gimana? Bawa bodyguard ya, Bu ya? Yang udah-udah gimana? Jujur, Iya. ada beberapa cowok ngajakin gue jalan. Terus Marcel komen apa? Acel di mana temenin? Gitu. Hah? Marcel Acaranya nggak marah? Iya. Acel, ya kan tahu itu teman-teman ya. Lagian ada Acel juga gitu kan. Sama hal juga si Marcel mah sama. Jadi kalau ada cewek ngajakin Marcel pergi, Acel ngajak lu? Nggak pernah ada, maksudnya gimana sih cewek ngajakin Marcel pergi? Ya pasti dong ada yang namanya nge-DM, Iya. Selin, aku mau ngajak kamu pergi makan nih berdua, boleh nggak gitu? Nggak pernah mau berdua, kecuali sama Marcel sih. Oh, jadi sekarang ini kamu, Karena gue bilang tadi gue cuma bisa percaya sama Marcel doang. jadi mau ada laki-laki Sulit. manapun mau masuk, Sampai detik ini belum ada. Sampai detik ini belum ada ya. Kalaupun misalnya nanti mau bagaimana itu urusan nanti aja deh gitu. Kita semua pasrahin sama Tuhan aja. tapi pokoknya gitu. kalau ada cowok deketin lu atau ngajakin ini, ya Marcel ikut pokoknya. Sampai sekarang aku mau kemana-mana sama Marcel masih. Oke. Kan aku nggak tahu ya pribadi aku nih cowok ini sebenarnya tujuannya ke aku Iya, dia benar-benar. suka apa dia apa kan kita nggak bisa. Iya, Kadang-kadang punya- aku mah orangnya friendly aja. Aku mah emang dasarnya friendly sama cowok juga kan. Emang sama siapa aja mah aku friendly gitu. Ya udah ngobrolnya biasa aja santai. Aku mah nggak ada niat-niat apa gitu di hati. Tapi kan kalau orang cowok itu punya niat terselubung Iya, ke benar. aku atau mungkin dia ada perasaan ke aku, ya aku nggak bisa menilai itu, nggak tahu walau-walau. Oke, kalau Rido terakhir ya, ini sebelum kita closing, mungkin ada yang pengen disampaikan kan nih? Soalnya aku di kolom-kolom komen juga udah banyak banget kan tuh nih settingan. Teman aku juga ada yang nanya tuh, Rido mau sama Dina tuh settingan apa enggak sih, apa segala macam. Kayaknya yang settingan lu deh. Tuh kan gue jadi dibilang gue yang tukang nyetting. Kayaknya Ribet ya. Kayaknya pernikahan lo yang settingan gak sih? Anaknya 4, Bu, mau nyettingnya gimana? Settingan di depan anak gitu maksudnya. Pernikahan pernah nanya-nanya ya Koko ya? Settingan di depan keluarga, say, gitu. Di Langsung depan bingung anak, ngejawab. say. Aku nggak bingung, muka gue merah nggak nih? Jadi malu. Langsung Aku bingung jawabnya, gila, nah. Enggak, pernikahan gue nggak sempurna. Iya. Kadang aku berpikir seandainya punya istri yang lain, apa segala macam. Tapi at the end of the day, gue punya anak 4 sama dia, terus Pasti karena ada basic cinta. awalnya gue nggak cinta malah. Jadi, Awalnya, kok jadi gue yang ditanya? Ini acara gue ya. kan gak apa-apa dong DBO tentang Ya, ininya. gini makanya gue dulu kan gue pacaran cinta terus putusin sampai kurus apa stres Oke, gitu-gitu. akhirnya ini istri lo adalah sebuah pelarian lo. Bukan pelarian, tapi sebuah analisa. Oh. Analisa mendalam untuk mendapatkan seorang istri yang menurut taksiran gue akan bisa sangat berjangka panjang gitu. Kenapa? Apa yang ada di pikiran lo pada saat itu? Satu, gue survei dong, kita kan orang statistik ya, ngelihat keluarganya, ngelihat rumahnya, ngelihat kakaknya, segala macem, bapaknya seperti apa. Oh, gue merasa cukup secure, mereka berada di keluarga yang cukup bagus.
Artinya punya nilai-nilai, punya norma-norma yang bagus gitu. Terus gue ngeliat karakter dia lebih introvert, antisosial, malah cenderungnya jadi kemungkinan dia selingkuh minim ya, karena dia ketemu orang aja grogi. Nah, jadi gue ngeliat faktor-faktor kayak gitu, ya udahlah nikah aja sama dia gitu, bukan didasarkan. Bukan karena cinta. Suka ada ya, cinta enggak. Sayang dengan berjalannya waktu. Kalau sayang pasti, sekarang kalau dia kenapa-kenapa dengan berjalannya waktu. Ini kan gue tanya awalnya. Awalnya suka aja. Suka aja. Dia cantik. Terus gue, lebih ke logika berarti lo menikahin dia karena analisa. Dia cantik, muka gue rada minus ya. Jadi gue pikir kalau gue hoki nih, anak gue bisa ada yang keluar cakep nih gitu kan. Berarti lebih ke logika lo. Logika aja. Berarti lo menikah lebih bukan karena cinta, tapi karena gue berpikir jangka panjang nih. Sama dia nutup nih ya, bisa gini nggak ya? Gini ya gitu. Lebih kayak gitu. Terus dia bisa nima gue nggak. Ekonomi gua, kalau gua lagi susah gimana segala macam gue hitung-hitung nih kayaknya masuk nih. Ya kita pedagang ya. Jadi kita hitung-hitung. Ada hitung-hitungannya pas. Oke. Masuk. Cus. Lanjut. Okay. Kan menurut gue ya sebenarnya gue tidak menyesali sama sekali keputusan gue. Kenapa? Karena kalau ya buktinya ya kita masih stabil rumah tangganya, berantemnya sering sih iya. Tapi anak-anak gue bisa at least masih dapet orang tua yang terbaik lah ya. Rumah tangga yang cukup bagus gitu. Kelemahan gue ditutupin, saling menutupin gitu ya. Cuman nggak ideal, nggak kayak yang zaman gue SMA, tau kan lu pacaran yang SMA yang pakai perasaan banget. Tiap kali dapet gitu kan dulu zaman itu dulu. pasti romantisnya hanya settingan untuk postingan kayaknya. Itu pun endorse dia bekas syuting YouTube. Lu zaman sekarang ya, lu para milenial ya pacaran kan pakai WhatsApp gitu-gitu. Zaman gue dulu masih ngirim surat tuh. Disemprot parfum tuh suratnya. Tuh gue inget banget, gue cinta banget ya Allah, sampai udah kayak gak ada perempuan lain di dunia. Waduh. Giliran gue diputusin bengek, gue sampai gak bisa napas ngap-ngapan. Jadi ini buat para semua wanita-wanita ya kan, jangan berpikir mungkin laki-laki itu menikahi kalian karena cinta. Mungkin karena itu hitungannya pas. Iya. Berarti nggak salah dong kalau ada pilihan kayak gitu ya? Maksudnya? Ya berarti kan kalau orang kan kebanyakan yang Edo tahu nikah karena cinta. Nikah karena nyaman atau udah kenal dia dari teman kecil atau apa. Berarti yang kayak Koko ini baru tahu. Seriusan kuping sama lu juga nih ya. Lu kawin dasarnya cinta berapa lama? Gue pengen tahu. Aduh, cinta mah. Berapa lama dalam pernikahan lu tuh merasakan cita-cita menggebu-gebu yang tadi tuh yang parfum apa surat lu kasih parfum tuh. Gue pengen tahu berapa tahun. Lu bisa 2 tahun masih kayak gitu aja udah bagus banget. Iya, gue 5 tahun aja udah alhamdulillah. Ntar udah tahun ketiga, keempat, kelima, kan tuh cinta. Kalau seandainya cuma berdasarkan cinta kan ta'aruf lebih ada juga yang bisa lama pernikahan. Nah kalau lu basicnya lagi dari agama ya itu mungkin berbeda lagi sudut pandangnya ya. Ada orang juga mempertahankan pernikahan karena ya mau nggak mau, karena udah berjanji di hadapan Tuhan, karena ya gue yakin bisa gimana ya. Nggak tahu ya kan, beda-beda sudut pandang orang, ada yang dengan logika, ada yang dengan iman, ada yang dengan kepercayaan masing-masing. Lu nikah karena cinta tuh paling lama 2 tahun tuh cintanya menggebu-gebu, udah gitu hilang. Tapi kan ini kan kita ngomongin perasaan ya, Bu ya. Kalau ngomongin cinta dulu ya, Bu. Tapi kalau Koko kan suka nge-survey orang nih, pernikahan paling banyak dan bertahan berdasarkan apa? Kalau menurut gue ya, kalau keluarga lu punya agama berdasarkan kuat. Ini. Bukan. Akhir-akhirnya bertahan berdasarkan ini. Kenapa? Karena gue harus. Gitu. Enggak, ini faktor pendukung pernikahan nih ya. Ini berdasarkan survei nih. Berdasarkan apa ditanya nih kenapa mereka bisa bertahan segala macam. Nomor 1 tuh biasanya kalau agamanya kuat. Tuh most likely lu akan bertahan berdua. Dua-duanya agamanya kuat ya. Dua-duanya agamanya kuat. Nah, itu tapi agak sangat sulit didapatkan ya, apalagi masa sekarang gitu kan. Tapi kalau lu agama lu kuat, terus si suami ini agamanya kuat, waduh itu bagus banget tuh berdua. Wah, itu rumah tangga yang best. Yang paling kuat dasarnya karena mereka mendasarkan hidupnya pada agama. Ada. Tapi kan ya kalau gue kan pribadi, kalau gue nih ngomong gini karena agama, ya maksudnya gue sih belum sesempurna itu. Terus yang kedua, umur nggak boleh beda jauh-jauh banget. Berarti salah dong kalau yang ngomong kalau punya pasangan itu harus cari yang berbeda umurnya. Ini tapi ini statistik ya, ntar netizen juga pasti gue yakin ada yang komen nih. Yang umurnya beda jauh itu lebih beresiko intinya untuk
untuk Beda jauh tuh potensial gimana? konflik. Jadi misalnya kayak umur Cowok lebih 19, dewasa, kawin gitu. sama umur 35 misalnya. Siapanya yang cowoknya, ceweknya? Iya, ceweknya yang Cowok, 19 lah. Kalau ceweknya sih 35. Ya tadi ada juga yang 35 itu ya. Kalau perbedaan usia terlalu tinggi itu juga kadang-kadang karena pola pikirnya, tingkat kedewasaannya, tingkat kematangan. Tapi bukan berarti nggak bisa berjalan, cuman secara statistik mereka lebih berbahaya gitu. Status sosial juga. Ekonomi udah pasti tuh. Ekonomi itu merupakan perusak paling nomor 1 deh itu. Membuat orang sering Berarti nggak ada ya ceritanya di dunia ini istrinya misalnya ekonominya bagus, suaminya ekonominya nggak bagus, tapi mereka bertahan. banyak Kan? Margaret Yang Thatcher jadi itu permasalahan tadi Koko bilang apa? Ada, cuman biasanya tuh kalau misalnya si perempuan ini ekonominya bagus, yang bahaya kalau ngeblangsak, dua-duanya ekonominya hancur. Maksudnya Nah, itu itu udah perekonomian rumah tangganya. timbul konflik makin banyak. biasanya kalau misalnya si perempuan ini ekonominya bagus, bahkan jauh lebih bagus daripada laki-laki, yang harus lebih sabar adalah Laki-lakinya. Laki-lakinya biasanya, karena laki-lakinya yang suka bikin masalah sih. Bukan gitu, maksudnya kayak gini loh. Gue merasa, bener nggak? Ya kan? Karena gue merasa, gue mungkin pernah ada di situ kali ya. Karena gue merasa kayak gini. Guanya udah sebagai seorang perempuan udah berusaha ya. Bukannya apa, tapi kan kita manusiawi. Kalau kita pulang kerja capek, kita apa? Gue tetap nyediain makan untuk suami. Pada saat di rumah, sebelum gue berangkat kerja, gue siapin misalnya nih, siapin makan, sarapan. Kita pun cium tangan suami, atas izin suami. Apapun yang mau kita lakukan, semua atas izin suami. Tapi kan itu kan tetap kita menjaga harkat dan martabat seorang suami ya. Sebagai seorang perempuan kita nggak boleh di atas laki-laki. Maksudnya kalau nggak boleh apa ya, mendahului laki-laki gitu loh ya. Kayak kita merasa kita yang punya duit, ya udah lo laki gue lo nggak boleh kayak gitu juga. Lo sebagai perempuan tetap harus jadi istri yang baik gitu di depan suami lo. Tapi kadang-kadang nih si suami ini merasa kita padahal udah nyiapin makanan, udah berusaha masak ya. Cuman kalau bisa masaknya itu terus nanti, aduh, makanannya kenapa cuma ini doang sih? Kebanyakan kerja sih lo begini sih lo. Kayak gitu kita juga capek nerimanya, ngerti gak lo? Lu sih mentang-mentang lo yang punya duit banyak, lu jadi ngeliat gue pandangannya begini-begini. Ada laki-laki kayak gitu kan? Ada. Jadi sensitif ya? Bener nggak? Ada. Mentang-mentang duit lo lebih banyak dari gue lo ya, mentang-mentang lo lebih sukses lo dari gue ya, mentang-mentang lo bisa sendiri lo ya. Gue jadi lo anggap ini. Padahal mah hati kita emang nggak kayak begitu, nggak mandangnya nggak begitu, tapi dijudge begitu kan jadinya capek hati. Bukannya kita sombong, enggak, kita capek. Capek juga, udah capek gue di luar, di rumah gue dinilai begitu, capek juga. Ibu lagi curhat ya? Enggak, saya kan lakinya mana ada yang begitu. Realistis aja. Iya. Ya gitu sih Dok, kalau menurut gue memang faktor keluarga bagus, faktor agama, faktor ekonomi, terus kesamaan nilai yang paling penting. Sama nilai ini apa nih maksudnya? Bener dong kalau ngedengerin curhat-curhat teman-teman gue banyak tau yang kayak gitu. Ridho merasakan gimana? Apa? Kan secara karir misalnya boleh dibilang Dinner Candy. Enggak, Ya, lu jujur sama bagus. gue, lu jujur nih. Apa tuh? Lu jujur ya, jangan bohong Iya. ketahuan. Lu pasti ada di hati lu merasakan kayak, anjing kok gue dikecilin gara-gara mentang-mentang dia yang lebih gini, dia yang lebih gini. Ada nggak lo kayak gitu? Ya, lu pernah ngerasa Ada, kayak mah gitu? nggak mungkin nggak ada. Ya Karena itulah mungkin- masalah itu yang harus lu bisa kontrol. Karena nggak mungkin, maksudnya kalau udah sayang, kalau udah cinta, bini lu juga tahu cara melayani lu bagaimana. Tahu, yang penting selama dia tetap melayani lu sebagai seorang istri, tetap tanggung jawab sama lu, melayani lu di mana saat lu, misalnya ini suami istri ya, lu minta dia melayani lu dalam kondisi dia capek, ya dia masih tetap mau melayani lu, itu aja deh. Ini kan harus bisa diapresiasi juga gitu. Kalau gue berat sih, kalau kayak gitu. Kalau gue pribadi. Makanya gue sulit dapat laki karena gue terlalu semandiri ini gitu loh. Iya. Sepinter ini, sepunya duit ini, gue semua bisa gue lakuin sendiri gitu. Tapi ya itu dia, makanya saya susah dapat laki. Ya karena laki itu ngerasa apa? Harga Pride. diri, Pride. pride-nya. Ya harus dapat yang Iya. bisa saling mengerti. Memang lebih berat sih. Kan itu kan ngelawan biologisnya kita kan. Iya. Iya sih. Nah iya, itu kalau ngadepin kayak gitu gimana sih? Apa? Iya, misalnya yang ini suara hati seorang cewek mandiri lah yang sukses. Ini misalnya kalau untuk cowok-cowok di sana mungkin yang ada keluhan dengan Untuk Ridho lah. ya, secara langsung Muter-muter ribet. Iya. Secara nggak langsung lu ngomong gitu. Apa?
Iya, Rido kan Ya misalnya apa? Lo harus ngomong dulu apa? kan ceweknya wanita mandiri tuh si Dinar Candy yang Iya. istilahnya wow dapat job sini kiri kanan Maksudnya Bukan dia orang-orang lebih yang banyak nonton dari juga. lo, dia bisa segalanya tanpa lo gitu kan. Nggak masalah. Sekarang gue gini ya, misal contoh ya. Misalnya gue punya cowok nih, cowok gue gue sih nggak butuh apa-apa dari lo gitu kan sebenarnya gue. Ya gue sehari kerja berapa kali, gue dapat duit berapa, lah gaji lu sebulan berapa. Iya kan? Ya maksudnya kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Tapi kan gue tidak pernah merasa, yang penting gue nggak pernah kayak gini deh di depan laki-laki nih. Gue tidak pernah yang kayak, gue tuh lebih dari lo ya, lo tuh nggak usah gini-gini sama gue. Kan yang penting gue nggak kayak gitu ke lo, ya kan? Kalaupun lu juga jangan pernah punya perasaan merasa diri gue akan meng-underestimate lu karena penghasilan lu, karena pendapatan lu, enggak. Gue tuh perempuan yang berpikir dari perasaan, yang pakai perasaan, yang pakai hati. Jadi kalau gue mau sama lu dengan status sosial lu yang seperti itu, artinya gue terima lu yang seperti apa, bukan karena materi lu, bukan karena lu punya apa, bukan tapi karena lu kadang siapa. perempuan lagi emosi nih keluar deh tuh. Mulut perempuan dan mulut laki-laki lu harus bisa bedain. Kalau laki-laki kan pakai ini. Kalau dia berarti keluar ke sini, berarti itu semua udah dia pikirin. Kalau perempuan tuh dari sini. Kalaupun sampai di sini, itu belum sampai di otak, baru sampai sini udah keluar. Jadi kalau Lu misalnya, bedain. nah kadang-kadang kan cowok kan buset deh dia kok ngomongnya kayak gitu, pride-nya kena tuh gimana? Ya makanya lu pakai ini kembali lagi. Gitu tuh dong. Kalau misalnya Jangan ke gue. Jadi ke gue. Koko juga. Koko laki-laki. Gue cuma menyuarakan. Koko laki-laki. iya bener kan? Perempuan itu kalau laki-laki kan pakai ini, perempuan pakai ini ya kan. Ya kalau laki-laki kadang-kadang ke sini langsung ke sini. Iya, ke sini ya. Mikirnya ya. Iya. Tapi gue tanya. Udah kalau laki-laki kalau lu lagi kesel di sini udah buangnya di sini aja. Kalau perempuan dari sini buangnya dari sini. Iya. Lu langsung begini, ces gitu. Tapi kalau gua ini pingin minta misalnya, ini kan yang gua hadapin bukan cewek biasa. Ya kayak lo ini kan cewek luar biasa. Ya, maksudnya pekerja yang Biasa fight di luar gitu. Enggak. Enggak. Kita sebagai laki-laki itu harus apa sih biar gua tahu tuh dari suara seorang cewek Apa sih maksudnya? cara apa ya memperlakukan perempuan seperti mereka ini yang Lu nggak perlu nge-treat perempuan-perempuan kayak gue gini dengan duit, nggak perlu. Lu kayaknya banyaknya nanyanya sama Marcel harusnya. Bagaimana? Lu nggak perlu nge-treat perempuan-perempuan semandiri gue, segininya gue, sepunya ini gue gitu. Lu nggak perlu nge-treat gue pakai duit mau bisa gue cari, gue mau punya banyak. terus apa Tapi dong? laki-laki yang bertanggung jawab dan berkomitmen dengan omongan, perbuatan, yang bisa mengayomi, bisa menjaga gue, bisa menjadi tempat bersandar gue, nah itulah laki-laki yang gue cari. Gitu. Komunikasi, jangan pernah merasa diri lu harus lebih dari gue, jangan. Ya kan udah kelihatan, lebih mah lebihan gue, lebih mah lebihan cewek lo. Itu mah nggak usah lu minta-minta dari orang, lu cukup menjadi diri lu sendiri selama perempuan lu tidak pernah mengecilkan lo di hadapan semua orang. Kan yang gue lihat juga kan di hadapan semua orang, cewek lu kan juga selalu menghargai lo. Selain kayak lu seorang Iya sih. laki-laki. Tapi ngerasa nggak sih kok misalnya kita kayak wah gua harus lebih nih dari dia Nggak biar di usah, depan nggak orang. usah. Hei, orang juga udah bisa ngeliat. Nggak usah, itu mah nggak usah lu Ya, lebih-lebihkan. kalau gue misalnya Tapi di mana cewek lu bisa lu kekep ada di genggaman tangan lu, nah itu yang perlu tunjukin ke orang-orang. Lu nggak usah merasa lu harus lebih dari itu perempuan. Karena orang juga udah tahu perempuan itu udah jauh di atas lu. Tapi kalau misalnya lu bisa ngekip dia di dalam genggaman lu, nah itulah yang harus lu. Kayak contohnya Marcel aja sekarang. Gue juga udah berkarir juga udah jauh, tapi Iya. kan gimana sekarang gue bisa ada nyaman di deket Marcel? Iya, duluan dia daripada Marcel kan? Iya, tapi bukan masalah siapa duluan, siapa yang bisa paling mempertahankan gitu. tepuk tangan dulu buat Celine Evangelista yang sekarang Keren loh sepertinya pengalaman hidup dia. iya udah bisa menjadi Capek udahan yuk. Acel dihitung-hitung Acel hoki ya. Habis Kenapa? lewat yang lain-lain, sekarang udah jadi wanita yang luar biasa bijaksana. Acel Nggak, cuma dapetnya ya. harta doang di dalamnya udah jadi juga sebenarnya. Iya. Ya semuanya guys. harus melewati banyaknya kesedihan ya. Iya, semuanya jadi clear ya mengenai tunangan dan bagaimana Acel Ya bisa. itu semua intinya sekarang aku sama Marcel kita saling sayang, saling support satu sama lain, saling jaga satu sama lain. Itu semuanya kita menjalani aja apa yang ada sekarang di depan mata kita jalanin sama-sama. Mudah-mudahan insya Allah sampai kapanpun aku sama Marcel tidak akan pernah berpisah. Amin. Apapun yang terjadi, apapun nanti yang Tuhan kasih buat aku dan dia, bagaimanapun nanti
Yang penting aku sama Marcel tetap sama-sama terus. Thank you.